jumpa lagi dengan Brand Givan di video pembelajaran. Kita masuk ke part 3 sekarang nih. Kita part 1 sudah bahas tentang kampus ITB dan kampus UNER. Ini masih seputar 49 program studi yang sepi peminat di SNMPTN. Buat jadi referensi kamu mahasiswa buat di SNMPTN tahun ini 2022. Di part kedua kita sudah bandingkan kampus ITS dan UGM. Nah sekarang part ketiga nih, kampus kelima ya dan keenam. Kampus 1, 2, 3, 4 sudah. Nah kampus yang kelima adalah UI. Wih, mana calon-calon anak UI? Yellow Jacket? Wih, Yellow Jacket. Kamu masuk UI, ini prodinya yang sepi peminatnya tentunya. Nah kita mulai dari Saintek dulu ya. Untuk anak IPA, di UI ada program studi yang sepi peminatnya, namanya Teknik Perkapalan. Wih, yang mau jadi Popeye, Sailor Man gitu, Sailor Moon. Teknik Perkapalan, daya tampungnya 12, peminatnya 152. Memang kalau di SNMPTN tuh daya tampung sedikit ya, hanya 11, 10, 8, 22, nggak nyampe 50 lah. Tapi kita lihat peminatnya juga gitu kan. Nggak semuanya tuh prodi besar peminatnya. Ada juga prodi-prodi yang kecil peminatnya. Salah satunya ini di UI, Teknik Perkapalan. Lalu yang kedua, ada Geofisika. Daya tampungnya hanya 12, namun peminatnya 160. Besar lah, masih besar peluangnya. Kemudian Teknik Biomedis. Daya tampungnya 8, peminatnya 182. Kemudian ada prodi Geologi. Daya tampungnya 12, peminatnya 194. Lanjut ada Kesehatan Lingkungan. Daya tampungnya 12, peminatnya 199. Kamu yang memang cita-citanya pengen kuliah di UI atau cita-citanya pengen menggunakan Yellow Jacket tadi, ya udah gasken lah nih, pilih prodi yang tadi tuh. Tapi nanti di tengah jalan juga, aduh nih gara-gara Brian nih nyuruh masuk ke prodi geologi gitu kan. Apa itu geologi? Tapi kamu bangga dengan Yellow Jacket yang kamu punya. Seiring lambatnya waktu kalau kita mau belajar pasti selalu ada jalan lah. Yang penting kan masuk dulu ya. Masuk dulu yang penting. Lanjut buat anak-anak IPS, kita ke prodi Soshum. Prodi Soshum ada beberapa nih kalau di UI yang sepi peminatnya. Kalau tadi kan cuma 1 atau 2 ya di kampus-kampus yang lain. Di UI ada banyak juga. Pertama, Sastra Daerah untuk Sastra Jawa. Daya tampungnya 15, peminatnya 74 orang. Besar banget peluangnya. Kemudian Sastra Rusia. Daya tampungnya 14, peminatnya 106 orang. Kemudian Sastra Belanda. Daya tampungnya 6 orang, peminatnya 136. Kemudian Sastra Prancis. Daya tampungnya 6 orang, peminatnya 139 orang. Lanjut ada Sastra Cina. Daya tampungnya 8 orang, peminatnya 141. Sama seperti di UGM tadi ya, banyak sastra yang sepi peminatnya. Mungkin orang-orang sudah mulai belajar sastra hanya melalui channel YouTube gitu kan. Belajar sastra apa, belajar bahasa Rusia, bahasa Perancis, bahasa Jawa hanya melalui YouTube, sehingga nggak mau kuliah lagi. Tapi coba deh sharing yang sudah kuliah di UI atau di UGM yang mengambil sastra, ya contoh sastra Jawa lah. Apakah kalau kamu kuliah sastra Jawa nanti skripsinya menggunakan bahasa Jawa gitu? Ya nggak sih? Coba share di kolom komentar ya. Atau mungkin kamu kuliahnya di sastra Perancis, apakah menggunakan bahasa Perancis itu skripsinya? Coba share di kolom komentar. Itu untuk prodi yang ada di UI. Nah sekarang saingannya yaitu UNPAD. Anak-anak UNPAD, Pajajaran yang mau kuliah di UNPAD, coba cek dulu info ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kamu ya. Kita masuk ke prodi Saintek dulu. Anak-anak IPA. Di Saintek ada Perikanan PSDKU Pangandaran. Ini UNPAD yang di Pangandaran ya, PSDKU-nya. Sekarang kampus negeri banyak yang buka PSDKU ya, biar lebih mendekatkan diri dengan masyarakat tentunya. Daya tampungnya 8, peminatnya 41. Tadi yang perikanan di PSDKU Pangandaran. Kemudian prodi Peternakan,
PSDKU masih di Pangandaran juga, daya tampungnya 6, peminatnya 42. Besar banget ini peluangnya. Kemudian kedokteran hewan, daya tampungnya 13, peminatnya 159. Besar lah peluangnya. Lanjut ke perawatan PSDKU Pangandaran. Di Pangandaran nih jarang yang mau gitu ya orang. Kenapa sih? Padahal enak dekat pantai gitu kan Pangandaran. Keperawatan PSDKU Pangandaran, daya tampungnya 8, peminatnya 168 orang. Kemudian fisika, nah ini dia, daya tampungnya 24, banyak nih, peminatnya 202. Besar ya peluangnya buat kamu nih yang mau masuk Unpad, jalur Saintek tadi, SNMPTN. Nah sekarang kita masuk ke Soshum, anak-anak IPS. Ada Prodi Administrasi Bisnis, PSDKU Pangandaran. Ini besar loh peluangnya. Daya tampungnya 8, peminatnya 69. Gede banget kan peluangnya kan? Teman-teman bisa lah bersaing lah dengan 69 orang, itu kecil kan skupnya. Lalu ilmu komunikasi PSDKU Pangandaran. Kamu yang mau masuk ilmu komunikasi di Unpad aja udah. Karena daya tampungnya 9 orang, tapi peminatnya hanya 78 orang. Orang masuk Unpad mau ngambil jurusan apa ya? Kenapa ilmu komunikasinya jarang? Tapi ini yang di PSDKU Pangandaran ya teman-teman ya. Lanjut, apa nih? Sastra Rusia. Wih, kamu yang suka bahasa Rusia bisa ke Unpad karena daya tampungnya 12. Peminatnya tahun lalu 99. Besar kan? Besar banget. Kemudian ada sastra Prancis, daya tampungnya 12, peminatnya 156. Ada juga sastra Sunda. Ya iyalah Pajajaran Sunda ini mah. Daya tampungnya 22, besar nih. Peminatnya ada 178. Itu. Atau karena ini part 3, saya punya satu lagi kampus yang memang gak kalah keren ya. Ini top juga nih kampus, yaitu kampus Universitas Brawijaya, Unbrau. Dengan segudang prestasinya. Ini saya kalau PKM kalah mulu sama Unbrau nih mahasiswa saya. Nah, di kampus yang ketiga ini ada Universitas Brawijaya. Patut kamu simak juga nih. Kalau Brawijaya, prodi Sainteknya ada aquaculture. Memang aquaculture ini di kampus-kampus negeri jarang peminatnya, atau mungkin belum tahu kali ya siswa-siswi ini tentang aquaculture. Ini terutama di PSDKU Kediri, Brawijaya. Maksudnya Unbrau yang ada di PSDKU Kediri. Aquaculture, kuotanya 35. Besar kan kuotanya? 35 loh itu loh. Kemudian ada prodi Sosial Ekonomi Perikanan, PSDKU Kediri. Kuotanya 20, besar juga, tapi sepi peminatnya. Ada peternakan, PSDKU Kediri. Kuotanya 35. Ini kalau Unbrau gede-gede nih, besar-besar kuotanya. Lalu ada instrumentasi, prodi instrumentasi, kuotanya 30. Kemudian ada prodi agroteknologi. Ini di PSDKU Kediri dengan kuota 32. Kalau tadi Saintek, sekarang Soshumnya. Nah, di Soshum ada prodi seni rupa murni. Kuotanya 18. Kemudian ada pendidikan bahasa Jepang. Kuotanya 24. Lanjut bahasa dan sastra Prancis. Kuotanya 24. Sastra Cina. Kuotanya 29. Dan antropologi. Kuotanya 24. Bener ya, rata-rata kalau yang di Soshum tuh kebanyakan sastra yang sepi peminatnya gitu ya, karena tadi belajarnya gampang sekarang di handphone aja melalui YouTube gitu kan. Tapi ya teman-teman tadi ya yang mau masuk Brawijaya, apapun prodinya yang penting Brawijaya, ya udah pilih ini aja nih. Semoga itu bisa membantu part ketiga ini, bisa membantu teman-teman untuk menentukan kira-kira apakah prodi yang saya inginkan sepi peminatnya sehingga saya besar peluangnya untuk mendapatkan alma mater tersebut, jaket alma mater tersebut, atau malah persaingannya semakin sempit gitu kan ya, peluangnya hanya 0,0 sekian persen. Waduh, itu peluang di SNMPTN 10% itu adalah sebuah peluang yang besar karena saingannya tadi ribuan orang. Tapi kalau 0,01%, aduh itu kecil banget. Nah, semoga video ini bisa menjadi gambaran ya, referensi buat teman-teman calon mahasiswa yang mau lanjut kuliah di kampus negeri. Seperti itu. Jangan lupa biasakan untuk like, komen, dan subscribe. Atau kalau punya pendapat lain boleh tuliskan di kolom komentar. Atau mau curhat atau sharing boleh tuliskan di kolom komentar.
pasti kita akan balas. Fast respon. Jika video ini bermanfaat, tolong bagikan ke yang lainnya sehingga teman-teman kamu bisa merasakan kebermanfaatan video ini, sehingga pahalanya makin terus mengalir. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.